Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan NIM 63250669 dari kelas 632C30. Presentasi yang ketiga. Saya akan mempresentasikan materi tentang struktur DB Designer serta perintah delete, truncate, dan drop dalam manajemen basis data. Saya akan menjelaskan bagian awal yaitu struktur database dan beberapa contoh penggunaan perintah delete. Gambar struktur DB Designer. Diagram ini menunjukkan hubungan antar tabel dalam database. Dengan adanya relasi tersebut, data menjadi lebih terorganisir dan memudahkan proses pengelolaan data. Next, delete dengan where. Delete menggunakan where. Delete dan where digunakan untuk menghapus baris data tertentu sesuai kondisi yang kita tentukan. Jadi tidak semua data akan terhapus, hanya data yang memenuhi syarat. Next, delete bentang tahun dan background. Digunakan untuk menghapus data dan rentang tertentu. Cara ini memudahkan kita ingin menghapus data berdasarkan periode tertentu. Next, delete multi kondisi. Digunakan untuk menghapus data dengan lebih dari satu syarat atau kondisi sekaligus sehingga data yang dihapus menjadi lebih spesifik. Delete dengan subquery. Delete dengan subquery yaitu menghapus data berdasarkan hasil query lain. Perintah ini biasanya digunakan ketika data ingin dihapus bergantung pada data dari tabel lain. Delete rentang tanggal lengkap date. Delete berdasarkan rentang tanggal date digunakan untuk menghapus data pada periode tanggal tertentu. Delete tanggal jam specific date time digunakan jika kita ingin menghapus data pada waktu yang lebih spesifik hingga jam, menit, bahkan detik. Next, delete plus on delete case. Delete plus on delete case tab. Perintah ini memungkinkan data pada tabel yang saling berelasi terhapus secara otomatis ketika data pada tabel utama dihapus. Hal ini menjadi konsistensi data dalam database. Selanjutnya, kemudian truncate reset table. Perintah ini digunakan untuk menghapus seluruh isi tabel dengan cepat, tetapi struktur tabel tetap ada sehingga masih bisa digunakan kembali. Next, drop tabel, hapus tabel tertentu. Digunakan untuk menghapus seluruh database beserta semua tabel yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perintah ini harus digunakan dengan sangat berhati-hati. Next, yang terakhir, drop database digunakan untuk menghapus seluruh database beserta semua tabel yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, perintah ini harus digunakan dengan sangat berhati-hati. Demikian presentasi dari saya. Kesimpulannya, perintah delete, truncate, dan drop memiliki fungsi yang berbeda sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terjadi kehilangan data
yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.